ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Kita memujinya, nahmaduhu, dalam kondisi apapun. Baik ketika kita senang ataupun ketika susah, kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapatkan yang kurang menyenangkan, apa yang diucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap ucapkan alhamdulillah. Apapun kondisi kita, kita tetap disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penduduk neraka pun, kira-kira di neraka enak enggak, Pak? Enggak ada enaknya. Panasnya api neraka 70 kali lebih panas dibandingkan api yang paling panas di dunia. Kalau api yang paling panas di dunia bisa melelehkan baja, bisa leleh baja karena api yang paling panas, di akhirat nanti di neraka 70 kali lebih panas daripada itu. Makanya di antara ulama itu ada yang ketika melihat api lilin saja sampai ada yang pingsan ketika ingat neraka. Bahkan di antara mereka ada yang mati setelah pingsan saking takutnya ingat dengan api neraka. Wa'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah lindungi, Allah jauhkan kita semua dari api neraka. Allahumma amin. Namun ingat, penduduk neraka pun tetap harus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Tetap di akhir mereka tetap harus ucapkan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ucapan alhamdulillah itu bukan berarti dia bersyukur bisa masuk neraka, tidak. Tapi maknanya dalam kondisi apapun Allah itu berhak untuk dipuji. Tidak ada satupun alasan kita untuk mengumpat. Tidak ada satupun alasan kita untuk menyalah-nyalahkan Allah. Pandemi lah, COVID-19 lah, kurang sehat, kurang enak badan, sakit kepala, apa lagi? Tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Makanya Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu as-sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu ad-dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan sekali perkara orang-orang beriman itu, karena semua perkara mereka baik, tidak ada satupun yang tidak baik. Apabila mendapatkan yang menyenangkan, mereka bersyukur, itu baik untuk mereka. Kalau mendapatkan yang tidak menyenangkan, mereka bersabar, itu juga baik untuk mereka. Dan tentunya kita diharapkan agar menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang nabinya, rasulnya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang lebih kaya dari Sulaiman, tidak, Pak? Pernah ada orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Tidak ada. Bahkan beliau memang meminta kepada Allah, tidak ada yang lebih mulia dari sisi kekayaan dibandingkan beliau. Namun untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah betul-betul puji. Di antara pujian Allah berikan adalah bahwa dia termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, dan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dia Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga keturunannya tentunya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? I'malu ala Daud syukran. Beramallah kalian wahai keturunan Daud, wahai anak Daud. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Dalam rangka apa?
syukran, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebutkan alasan, wa qalilun min ibadiyas syakur, karena sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang tidak boleh kita remehkan, tidak boleh diremehkan, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha wa yashraba asy-syurbata fayahmaduhu 'alayha. Sungguh Allah ridha kepada seorang hamba apabila dia makan sesuatu, dia ucapkan alhamdulillah. Selesai minum sesuatu, dia ucapkan alhamdulillah. Dan kita jauh dari itu. Kapan? Setiap selesai makan sesuatu jarang lisan kita ucapkan alhamdulillah. Minum sesuatu ucapkan alhamdulillah. Hendaklah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nahmaduhu. Lalu wa nasta'inuhu. Kita juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tempat kita minta pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu berdoa, meminta, mintalah hanya kepada Allah saja. Jangan minta kepada selain Allah. Minta apa saja itu. Berdasarkan hadis ini, maka hendaklah kita ajarkan anak-anak kita dari kecil untuk pandai berdoa. Kalau bahasa kita, dikit-dikit doa. Dan itu memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, doa. Sampai tidur lagi, banyak doanya. Tidak boleh disepelekan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu minta tolong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolonglah hanya kepada Allah. Dan kita minta tolong kepada Allah minimal berapa kali? Yang diwajibkan. Mengungkapkannya berapa kali? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Bahkan untuk urusan amal soleh pun kita harus minta tolong sama Allah. Di antara doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dengan cinta. Jarang Nabi SAW mengungkapkan cinta. Maksudnya ini menandakan bahwa yang beliau sampaikan ini jangan diremehkan. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Lalu setelah itu barulah diajarkan kepada Mu'adz, jangan kau tinggalkan fi duburi kulli salah. Ulama berbeda pendapat tentang makna fi duburi kulli salah. Di dubur salat, di akhir salat. Pendapat yang lebih kuat adalah di dalam salat sebelum salam, sesudah tasyahud. Namun boleh juga setelah salam. Maksudnya ketika zikir sesudah salam itu ditambahkan dengan doa yang diajarkan tersebut. Apa bunyi doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk bisa berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Artinya kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tuh tidak bisa apa-apa, Pak. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berzikir, tidak bisa bersyukur, tidak bisa beribadah dengan baik. Berapa banyak Quran yang sudah kita baca hari ini? Ternyata tidak banyak yang kita baca, karena Allah tidak bantu kita. Berapa banyak zikir yang sudah kita ucapkan hari ini? Ternyata tidak banyak. Allah tidak bantu kita. Sudah berapa banyak ibadah yang kita lakukan hari ini? Ternyata juga tidak banyak. Allah tidak bantu kita. Pertanyaannya, kita minta tolong atau tidak sama Allah? Minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pasti niscaya Allah akan menolong kita ketika kita minta tolong. Nah, bahkan untuk urusan yang sepele yang setiap hari kita dengar, kelihatan sepele, tidak sepele sebenarnya. Kita sudah berada di masjid bahkan sebagian. Ketika diungkapkan oleh muadzin hayya 'alas shalah, lisan kita hanya boleh mengatakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Bukan karena hebatnya kita bisa kita ke masjid.
Bukan karena hebatnya kita bisa hadir di masjid atau di mushola, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolonglah hanya kepada Allah dalam urusan hal yang seperti itu. Begitu juga istighfar, wa nastaghfiruh. Kita juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita itu banyak. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, kalau bukan karena musibah, rata-rata kita ini datang di akhirat nanti dalam kondisi bangkrut semua. Bangkrut. Kenapa? Dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan amal saleh. Tapi ternyata musibah, ujian dan berbagai macam malapetaka yang kita dapatkan itu menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga, berapa minimal beliau istighfar dalam satu majlis atau sekali duduk nih? Minimal 70 kali. Dijelaskan oleh para ulama bahasa Arab ya. Kalau 7 kalimat 7, 70, 700 ini mengungkapkan banyak. Karena mereka tidak tahu angka lebih dari 7 yang lebih tinggi daripada 7 ketika itu. Maka ketika disebut 70 menandakan bahwa Rasulullah SAW itu banyak istighfarnya hanya dalam satu majlis. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Kita yang tidak ada jaminan masuk surga harusnya lebih banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat dalam apa yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai solat 5 waktu, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, apa yang diucapkan oleh lisan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasulullah SAW setelah salam ke kanan dan ke kiri, yang pertama keluar dari lisan beliau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Padahal solat beliau solat yang terbaik, yang barusan beliau lakukan ketaatan kepada Allah. Tapi masing-masing kita harus tahu, meskipun kita usaha maksimal dalam mentaati Allah, dalam melakukan ibadah kepada Allah, masih banyak kurangnya. Apalagi kita kurang khusyuk lah ya, banyak hal yang mengganggu kita di dalam solat. Begitu juga selesai solat malam, Pak. Bagi yang terbiasa solat malam, apa yang diperintahkan selesai solat malam di waktu sahur? Juga perbanyak istighfar. Padahal untuk solat malam itu tidak mudah, sangat berat. Artinya kalau seseorang bisa solat malam, ini kemuliaan tersendiri yang Allah berikan untuknya. Namun untuk orang tersebut diperintahkan untuk perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Apalagi kita yang bukan banyak ibadahnya tapi banyak salahnya. Salah karena lisan, suka menggunjing orang lain, suka mengadu domba orang lain, suka berbohong, suka banyak hal yang dilakukan oleh lisan kita berupa kesalahan. Bahkan Rasulullah SAW ketika sudah berhasil di dalam dakwahnya, selesai masa kerasulan beliau, dan itu dikabarkan di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Selesai dakwah, berhasil dalam dakwah Rasulullah SAW, apa yang Allah perintahkan untuk Rasulullah SAW? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Disuruh bertasbih dan istighfar. Jadi kalau kita kan berhasil dalam suatu, seringnya alhamdulillah, tidak salah bersyukur kepada Allah. Tapi harusnya kita ingat, semaksimal apapun kita sudah melakukan ketaatan ibadah, pasti banyak kurangnya. Maka harus perbanyak istighfar. Dan Rasulullah SAW sejak turun surah tersebut, ini adalah surah yang terakhir turun sempurna. Ketika dikatakan surah terakhir berarti yang turun sempurna ya, dari ayat 1 sampai ayat terakhir, yaitu surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Sejak saat itu Rasulullah SAW karena diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya selalu membaca
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di dalamnya beliau mentasbihkan Allah sekaligus istighfar. Juga setiap pagi dan sore beliau dawamkan, beliau rutinkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali. Ini ilmu ya, meskipun belum masih pembukaan ya. Ilmu yang tidak boleh diremehkan. Kita sering berbicara ilmu yang tinggi-tinggi. Siapa nama fulan, berapa hafalannya? Jangan disepelekan yang sehari-hari. Yang memang setiap hari kita lewati, Pak, Bu. Setiap hari kita lewati. Maka kalau Rasulullah SAW saja seperti itu, harusnya kita perbanyak. Ya. Minimal kita ikuti apa yang beliau contohkan. Beliau setiap pagi dan setiap paginya bertasbih 100 kali, kita tasbih 100 kali. Begitu juga sore. Istighfar juga demikian. Dikatakan oleh para ulama, ketika seseorang sudah merutinkan zikir pagi, zikir sore dan zikir setelah solat, maka dia sudah dikategorikan sebagai minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, termasuk orang yang banyak zikirnya. Jadi yang dikatakan banyak zikir tidak mesti 24 jam, tidak mesti hitungan zikirnya ribuan, tidak. Ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang semuanya punya keutamaan, maka akan termasuk hal yang bermanfaat sangat besar bagi kita ya, dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk yang tidak boleh sepelekan setelah sholat 5 waktu. Apa itu? Membaca apa? Yang keutamaannya sangat besar, besar sekali. Apa itu? Membaca ayat kursi. Kata Rasulullah SAW, man istaqama, barang siapa yang istiqamah selalu membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya pahalanya surga, jaminannya surga. Tapi tidak segampang mengucapkannya, memang perlu pembiasaan. Sekarang disampaikan yang tidak biasa, belum tentu nanti sesudah isya masih ingat ya. Tapi harus diupayakan. Belum ingat isya subuh, tidak ingat juga zuhur, makanya perlu dicatat. Ilmu perlu dicatat. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ibarat buruan ya, dan kitabah tulisan itu pengikatnya. Maka ikatlah ilmu itu dengan tali yang kuat. Dan itu semakna dengan hadis Rasulullah SAW bahwa ilmu itu adalah al-kitabah gitu ya. Qayyid al-ilma bil kitabah, bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kita tidak sama dengan Al-Imam Syafi'i, tidak sama dengan Imam Bukhari dan yang lainnya. Kalau Imam Syafi'i, apa yang disampaikan mulai dari awal kajian sampai selesai kajian lebih kurang sama dengan rekaman ini. Jadi mungkin rekaman ini idenya dari apa yang pernah terjadi pada zaman para ulama, persis mulai dari awal sampai akhir yang disampaikan itu tidak ada berkurang satu huruf pun. Hebatnya mereka. Kita baru berpikir sekarang mengulang kembali dengan video, tapi ternyata dulu sudah ada ulama yang mulai dari pertama sampai akhir yang disampaikan oleh guru bisa diulang kembali tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dan itu jauh dari kita, sangat-sangat jauh dari kita. Makanya dilanjutkan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya diri kita. Ya, buruknya diri kita itu banyak, sangat banyak. Sifat pemarah, sifat egois, kurang sabar, berat untuk memaafkan, suka nyari kesalahan orang, suka gunjing orang lain. Kan buruknya diri kita itu banyak. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan diri kita. Mungkin keburukan itu mencelakakan kita saja, orang tidak celaka. Atau mungkin dua-duanya, kita celaka, orang juga celaka. Maka minta sama Allah agar dijauhkan dari keburukan itu. Begitu juga wa min sayyiati a'malina, dari buruknya amal kita. Amal itu dikatakan saleh oleh para ulama
ketika dilakukan ikhlas karena Allah dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul yang diutus kepada kita siapa? Mengajarkan Islam. Siapa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Islam yang sempurna adalah Islam yang beliau bawa. Maka maksimalkan kita belajar. Kita baca hadis-hadis beliau, kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang apa yang beliau ajarkan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk kita amalkan. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya amal kita, baik itu karena tidak ikhlas atau mungkin karena jauh dari mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Karena berkenaan dengan hidayah atau petunjuk itu milik Allah. Kita tidak mampu memberikan hidayah petunjuk kepada hidayah itu taufik kepada manusia. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak sanggup memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Talib. Padahal beliau membantu dakwah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Namun sampai akhir hayat beliau tidak masuk Islam. Karena urusan petunjuk atau hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita cuma bisa mengajak, mengingatkan. Namun yang akan memberikan petunjuk, menjadikan seseorang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah Allah saja. Kita pun yang sudah berada di atas petunjuk itu terus disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meminta minimal 17 kali sehari semalam, tidak boleh kurang. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Minta terus. Karena di kiri kanan jalan tersebut banyak syaitan yang membisikkan atau memanggil kita agar kita berbelok. Ya, kalau ingat kita salah jalan masih bisa balik. Tapi kalau tidak ada yang meluruskan nanti, ya, mau pergi ke arah Solo, taunya ke arah Kerinci, ya tidak sampai-sampai, tambah jauh. Tapi kalau ada yang mengingatkan, insya Allah bisa. Maka mintalah hanya petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini diminta oleh kawan-kawan di sini untuk kita bersama mengingatkan tentang warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara warisan, jangan yang kita ingat harta saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul tidak mewariskan harta. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Yang diwariskan oleh para rasul atau para nabi itu adalah ilmu. Maka kita berusaha mendapatkan warisan tersebut. Kalau urusan warisan yang sifatnya harta, tidak apa-apalah kita tidak terlalu fokus ke sana. Dikasih alhamdulillah, kalau memang jatah kita. Kalaupun dizalimi, tidak usah terlalu pusingkan. Tapi untuk urusan yang warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk mendapatkannya, yaitu ilmu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada suatu jalan di mana dia di jalan tersebut menuntut ilmu, mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan itu dibuktikan oleh para ulama. Mereka nampakkan kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu. Di antara mereka ada yang hanya untuk mendapatkan, memastikan kesahihan satu hadis harus berjalan ribuan kilo, hanya untuk memastikan kesahihan, benar tidak ini hadis dari Rasulullah SAW. Kalau kita dengar kajian dari sana, tidak usahlah, capek, tidak usahlah hadir. Padahal ulama dulu untuk bisa mendapatkan kesahihan sebuah hadis, karena dalam hadis tersebut diceritakan atau disampaikan tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Sebahagian surat dalam Al-Quran itu punya keutamaan memang benar, tapi tidak semua. Di antaranya apa? Membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dia apa saja keutamaannya? Membacanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Membacanya 10 kali dijaminkan rumah di surga. Di samping itu, membaca surah Al-Ikhlas ini dianjurkan di waktu-waktu tertentu oleh Rasulullah SAW. Di antaranya mulai dari bangun tidur, ketika sholat witir,
ketika sholat sunat fajar, ketika zikir pagi, setiap selesai sholat 5 waktu, ketika zikir sore, ketika sebelum tidur. Dan itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan kita membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, ini kita sedang mengesahkan Allah dan mengenafikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak sekali waktu di mana kita diingatkan untuk selalu memperbarui tauhid kita. Ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW agar kita ingat. Cuma yang jadi permasalahan, kita mengamalkannya atau tidak. Karena tidak mustahil. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak pernah baca surah Al-Ikhlas ini. Selesai solat tidak pernah, pagi hari tidak pernah, dalam solat, mungkin dalam solat karena cuma itu yang hafal, alhamdulillah. Nah, setidaknya dia masih baca. Banyak keutamaannya. Begitu juga surah apa lagi yang punya keutamaan? An-Nasr tadi, membacanya seperti membaca seperempat Al-Quran. Al-Kafirun, membacanya seperti membaca seperempat Al-Quran. Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah, seperti membaca seperempat Al-Quran. At-Takatsur, baca seperti membaca 1000 ayat, berarti 1/6 Al-Quran, karena Al-Quran 6000 ayat lebih. Berarti kalau dibilangkan 1/6 Al-Quran. Begitu juga ayat kursi sebagai ayat yang paling afdal yang paling agung dalam Al-Quran. Artinya memang ada surat-surat dan ayat-ayat tertentu yang memiliki keutamaan, seperti 2 ayat terakhir dalam Al-Baqarah, amanah Rasul itu dan seterusnya. Membacanya di malam hari maka akan menjadi sebab dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Bahkan dalam makna hadis tersebut dikatakan oleh sebagian ulama, yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tersebut, di samping mendapatkan penjagaan dari Allah, dia sudah dicukupkan. Maksud dicukupkan di sini apa? Meskipun dia tidak sholat malam, tapi dia dapat pahala sholat malam. Ini untuk kita banget gitu ya. Kita yang memang jarang sholat malam. Maka yang mudah, insya Allah mudah dilakukan ini jangan diremehkan. Itu Allah dan Rasulullah SAW mudahkan kepada kita untuk itu. Dan tadi di antara ulama tadi sampai jalan ribuan kilo hanya untuk memastikan suatu hadis yang isinya tentang keutamaan surah-surah. Di hadis tersebut dari fulan, dicari tahu, benar ini dari kamu? Benar. Saya dapatkan dari Syekh fulan. Dicari tahu Syekh fulan tersebut, benar dari antum ini? Benar. Sampai ujungnya ternyata dari sekelompok orang-orang yang lebih mengedepankan akal di dalam beragama. Ditanya, ini benar dari antum? Benar. Dari siapa engkau dapatkan? Kami buat-buat sendiri saja. Kami buat-buat sendiri saja. Bukan dari Rasulullah SAW. Lah kenapa kamu buat sendiri? Kenapa kamu memalsukan hadis? Ya karena orang itu sekarang udah malas baca Quran. Jadi perlu ada hadis-hadis yang palsu yang memotivasi mereka untuk baca Quran. Waliyahzubillah. Tidak perlu hadis-hadis palsu untuk seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengancam untuk orang yang memalsukan hadis beliau apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berbohong atas nama Nabi SAW itu bukan hadis, tapi dikatakan hadis. Apa ancamannya dari Rasulullah SAW? Berarti dia sedang daftar kursi di neraka. Na'udzubillah. Bukan berarti dia pasti masuk neraka, enggak. Tapi dia sebenarnya sedang daftar. Saya beli kursi 1. Waliyahzubillah. Kalau di dunia orang rebutan kursi terserah mereka lah. Tapi kalau di neraka jangan rebutan kursi, apalagi sengaja punya kursi di sana. Waliyahzubillah. Maka akhirnya dia tidak amalkan tentunya hadis tersebut. Hanya untuk satu hadis dia berjalan jauh. Tapi jangan disepelekan. Bukankah tadi kita katakan Rasulullah SAW bersabda, yang berjalan menuntut ilmu dia sedang berjalan menuju ke surga Allah. Dan itu tidak sedikit ulama yang berjalan menuntut ilmu, yang mereka itu betul-betul ingin mendapatkan ilmu, butuh perjalanan ribuan kilo. Banyak di antara mereka yang berjalan ribuan kilo untuk bisa mendapatkan ilmu. Di antara
yang sangat masyhur itu di antaranya adalah beberapa ulama yang semuanya nanti kita sebutkan satu persatu atau contoh dari mereka di mana mereka semangat di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan meskipun kita tidak bahas tentang poin-poin yang diharapkan oleh Ustaz Riza Pahlavi, namun mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit tentang para ulama tersebut bisa memotivasi kita semangat menuntut ilmu. Ya. Nah, kita lihat beberapa ulama sebelumnya dimulai dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, beberapa yang terkenal dengan qiraatnya, yang sibuk dengan Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud, beliau dikenal dengan Al-Ghulam Al-Muallim atau Al-Ghulayyim Al-Muallim, anak kecil yang sudah jadi guru. Jadi dari kecil dia sudah jadi guru. Dan itu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Beliau juga dikenal dengan Al-Jahir bil Quran, yang berani menjaharkan Al-Quran di saat dakwah masih sembunyi-sembunyi. Dakwah masih sembunyi-sembunyi, beliau ketika masuk Islam berani di dekat Ka'bah baca Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran, Ar-Rahman, diulang-ulang terus dua ayat ini, Ar-Rahman 'allamal Quran. Orang-orang kafir gemas melihat dia, akhirnya mereka keroyok Abdullah bin Mas'ud ini sampai bonyok. Bahasa kita sampai bonyok ya, sampai tidak jelas mukanya itu seperti apa. Untuk Al-Quran pernah ada yang seperti itu, karena baca Quran dipukulin. Kalaupun ada, belum seperti beliau Abdullah bin Mas'ud. Tapi alhamdulillah ana rasa tidak ada. Begitu juga beliau dikenal dengan Al-Qari Al-Mujahid. Di samping beliau qari, beliau juga terbiasa ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenal dengan mulazimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pengajian, ya, dimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu, beliau hadir di sana. Ini Abdullah bin Mas'ud, selalu hadir untuk belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah hendaklah kita, kalau ada kajian di tempat lain dan kita tahu manfaatnya sangat besar untuk kita, hadir di sana, mendapatkan ilmu yang banyak di sana, hadir. Meskipun harus habis bensin 10.000, 20.000 atau bahkan mungkin lebih besar daripada itu. Dan beliau akhirnya dikenal juga sebagai Ustaz Ahli Kufah. Ya. Di masa akhir-akhir hayat beliau menjadi ustaz atau menjadi pengajar di daerah Kufah. Lalu kita lihat yang lain, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan Sahibul Futya, ahli dalam berfatwa. Kalau orang minta fatwa rata-rata diantaranya kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau juga dikenal sebagai orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang paling qari dalam urusan Al-Quran, yang paling mengerti dalam urusan qiraah, dalam urusan Al-Quranul Karim. Ini pujian Rasulullah SAW untuknya tentunya. Beliau juga dikenal dengan seorang yang bertakwa dan wara', dan beliau juga dikenal sebagai mustajabud da'wah. Kalau beliau berdoa, selalu doanya dikabulkan. Dan di antara ulama banyak seperti itu, seperti Haywa, ya. Kalau sekiranya beliau meminta hujan turun hari ini, turun hujan. Meskipun bapak-bapak bilang di jalan panjang tidak usah minta hujan tiap hari hujan. Ini contoh ketika beliau minta hujan, ketika itu juga turun hujan. Artinya doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau termasuk yang berbakti kepada orang tua. Di antara sebab doa cepat dikabulkan itu berbakti kepada orang tua. Termasuk Ubay bin Ka'ab. Beliau juga dikenal sebagai qadhi, tempat bertanya, tempat orang meminta menyelesaikan urusan-urusan agama. Beliau juga dikenal sebagai seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan baik. Kalau kita ketika disebutkan sunnah, seringkali mungkin yang keluar dari lisan kita itu kan sunnah, tidak wajib. Padahal bukan masalah wajib dan sunnatnya, selagi itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
apakah dia pahalanya besar ataupun kecil. Kalau kita tujuannya mengikuti Rasulullah SAW, pasti kebaikannya banyak. Ya, kelihatan sepele, tidak boleh kita menyepelekannya. Begitu juga beliau dikenal sebagai seorang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, dan itu yang kurang dari kita. Muraqabatullahnya tinggi. Kita ketika bersama-sama, ketika dengan teman luar biasa, seperti orang yang paling taat beribadah. Tapi ketika jauh dari teman, tidak pernah zikir, tidak pernah baca Quran, tidak pernah, jauh dari itu. Karena kita merasa diawasi oleh teman, bukan merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, tentu dalam kondisi apapun kita akan selalu dalam keadaan baik. Beliau juga dikenal sebagai imam dalam urusan Al-Quran. Dan banyak para sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai qurra, termasuk juga ulama. Di antara yang dikenal dengan ulama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga Abu Hurairah, Muadz bin Jabal. Semua mereka adalah orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai ahlul ilm. Maka kita pun berusaha mengikuti mereka. Adapun dari kalangan ulama belakangan, murid-murid para sahabat Nabi, di antaranya Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah itu saking cintanya menuntut ilmu, belajar, beliau ketika masih kecil itu sering bermain di depan masjid. Tujuannya sebagai apa? Tukang parkir. Bukan merendahkan tukang parkir, enggak. Karena bisa dia mulia. Seperti Sufyan ibnu Uyainah sengaja berada depan masjid, tujuannya ingin jadi tukang parkir. Kalau ada ulama yang singgah sholat di masjid atau untuk sesuatu urusan di masjid, dia menawarkan diri untuk menjaga kendaraannya. Karena orang dulu mungkin keledai, onta, kuda, sehingga dia menawarkan diri untuk menjaga kendaraannya biar aman. Upahnya apa? 8 hadis, bukan 1.000-2.000 rupiah ada. Ajarkan saya 8 hadis. Kita diajarkan satu hadisnya, disuruh hafalkan, sudah diperintahkan oleh guru, sudah disuruh, bahkan sedikit memaksa guru, hafalkan hadis ini. Tetap aja tidak hafal, tidak mau menghafal. Beliau minta upahnya 8 hadis. Alhamdulillah. Dilanjutkan setelah Isya. Ya. InsyaAllah berbicara sedikit tentang ulama setelah Isya. InsyaAllah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.